Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat LMI Channel di mana saja berada, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita kembali bertemu melalui saluran kesayangan kita semua ini. Dan pada kesempatan ini telah hadir di studio Kepala Desa Kuripan, abang kita, Bang Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sahabat-sahabat bertanya kenapa Abang Hasbi ini yang kita undang di LMI Channel. Ini karena beberapa pesan atau usul yang masuk ke redaksi kita agar menghadirkan beliau dalam dialog di LMI Channel ini. Dan tidak salah karena kita lihat Bang Hasbi ini kalau di media sosial itu sangat masif untuk mensosialisasikan program-program di desa beliau. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita tanya sedikit ya, ini obrolan santai saja, Bang. Ya. Tentang bagaimana Bang Hasbi ini ketika menjadi seorang kepala desa. Tapi sebelumnya barangkali mau tanya singkat, kenapa sih pingin jadi kepala desa? Ya. Tujuan saat itu sebelum menjadi kepala desa kan kita aktif di aktivis Aliansi Masyarakat Sasa, melihat kondisi desa kami di mana Kuripan ini desa tertua. Tahun lahirnya saja 1904. Jadi kalau berbicara konteks umur kan luar biasa. Sebelum merdeka sudah lahir Kuripan ini. Nah, saya melihat dari sisi pembangunan hanya segitu-gitu terus. Tidak ada perkembangan sama sekali. Nah, kesempatan itulah kami punya niat untuk bagaimana membangun desa. Lihat dengan situasi, apalagi dengan kita pahami situasi Kabupaten Lombok Barat. Kita punya banyak rekanan, kenalan di provinsi maupun di Kabupaten Lombok Barat. Nah, kesempatan inilah kami ingin membangun desa. Seperti itu sebabnya kami menyalurkan diri sebagai kepala desa. Bukan karena anggaran desa sekarang besar, kemudian banyak orang yang ingin menjadi kepala desa, bukan ya? Tidak. Saya pada intinya bagaimana desa itu berubah. Pada saat mencalonkan diri, saya kan punya visi misi memberikan kepada warga masyarakat sebelum pemilihan. Tentu visi misi itu yang kami tampilkan kepada warga masyarakat Kuripan, di mana visi kami itu adalah membangun desa, bukan desa membangun. Kalau berbicara konteks desa membangun tentu ada anggaran DD dan ada DD. Ini desa membangun. Kalau membangun desa, tentu saya sebagai kepala desa tidak berharap saja dengan DD, tapi ada di luar DD itu yang harus kami antarkan desa kami untuk pembangunan seperti anggaran pusat, anggaran provinsi maupun daerah. Nah, ini lobby-lobby. Nah, kesempatan inilah tentunya kami sebagai calon saat itu ingin membangun desa, bukan desa membangun. Kalau berbicara konteks DD, tentu desa tidak cukup. Kalau berbicara konteks anggaran DD. Nah, inilah ruang-ruang itu kita sebagai kepala desa kan harus punya inovasi-inovasi, strategi, terobosan segala macam untuk bisa lebih daripada anggaran DD yang ada. Baik. Nah, waktu mencalonkan diri kan waktu itu menyampaikan visi misi. Begitu menang dan dilantik, apa gerakan pertama yang abang ini lakukan untuk mewujudkan visi misi itu? Nah, kami hidupkan kembali Jumat Bersih, di mana Pak Bupati Lombok Barat saat itu Haji Lalumidir Tahir menerapkan Jumat Bersih. Nah, di sanalah kami mulai menata. Ada salah satu dusun sebagai contoh yang 8 dusun, di mana dusun tersebut dusun kumuh menjadi kampung KB, membuka kesadaran warga untuk menghilangkan image yang namanya kampung kumuh, dusun kumuh. Nah, sekarang luar biasa, warganya berubah, Jumat Bersihnya boleh dekatkan tiap Jumat, penataan lingkungan luar biasa.
Nah, ini sebagai dorongan semua dusun. Dan kita juga tidak saja melakukan Jumat bersih, tapi membangkitkan kembali gotong royong dan semangat gotong royong itu kepada warga masyarakat. Kan kalau penataan dari segi fisik barangkali tidak sulit ya, fisik ya. Tapi kalau kita berbicara merubah mindset, ya, ini kan artinya ini perlu waktu yang panjang, ya, merubah cara pandang ya, paradigma seseorang itu. Nah, abang ini dalam hal merubah cara pandang masyarakat itu yang abang lakukan apa? Tentu pendekatan, pola pendekatan. Nah, memang itulah susahnya ya. Membangun kesadaran ini kan luar biasa. Membangun kesadaran menuju lebih baik ini kan tidak semudah apa yang kita bayangkan. Apa yang disampaikan tadi, membangun fisik tidak terlalu sulit. Tapi apa yang saya sampaikan tadi sesuai dengan visi, membangun desa. Tidak cukup dengan anggaran itu, tentu kami mencari terobosan. Tetapi membangun kesadaran warga untuk menjadi insan yang lebih baik, untuk menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat desa Kuripa, tentu kita harus sering turun ya, melalui silaturahmi. Sebelum kita melaksanakan gotong royong misalnya, tentu kita punya perangkan semua perangkat dusun yang ada, BPD yang ada, LPM yang ada. Inilah peran serta. Kelembagaan di desa itu kan harus aktif semua. Tidak saja kita punya keinginan sendiri, kepala desa misalnya, tetapi tidak melibatkan semua pihak, tentu tidak akan pernah terjadi apa yang menjadi harapan kita semua. Berarti abang ini memerankan mitra-mitra kerja secara baik ya. Dan anggaran yang ada di desa ini yang abang lakukan sekarang dari segi program yang berkesinambungan, yang program yang bentuknya pemberdayaan apa yang dirasakan oleh masyarakat hari ini? Nah, kalau hari ini berbicara konteks semua tidak ada ruang saat ini karena COVID. Sudah jelas apa yang menjadi agenda pemerintah desa di saat RPJMDes kita bahas tahun 2019 untuk 2020 muncullah COVID-19 ini, di mana ruang-ruang pemerintah desa harus di stop. Nah, tentu berharap segera henti ya, terutama tentang apa yang menjadi agenda kita. Nah, di awal-awal pandemi ini ya, wabah ini muncul ya di permukaan, saya melihat di media sosial abang juga gencar sekali untuk melakukan pencegahan ya bersama-sama dengan warga. Nah, saat COVID kemarin itu mewabah secara masif ya, yang abang lakukan ini apa? Pertama, kita bersama TNI Polri. Pertama desa melakukan itu. Ya, bersama TNI Polri sosialisasi di tempat-tempat publik, ya, di pasar, di sekolah-sekolah SMK. Kita turun untuk mensosialisasi bagaimana pencegahan harus betul-betul kita jaga ketat karena ini penyakit yang tidak kelihatan. Nah, tentu dengan himbauan-himbauan itu kita lakukan. Kedua, setelah mewabah COVID ini, tentu kita punya peran desa. Di saat edaran Kementerian Desa memberikan ruang kepada pemerintah desa untuk melakukan pencegahan dan padat karya. Tidak saja padat karya, tetapi ada BLT, edaran lagi keluar. Nah, yang paling menonjol kemarin tentang pencegahan. Di saat warga kita pulang dari luar daerah, tentu kita punya inisiatif sendiri pemerintah desa. Supaya apa? Untuk tidak keluar. Misal pulang dari luar daerah, misal dari Bali, Surabaya, segala, kita suruh isolasi mandiri. Tentu pemerintah desa tidak saja menyuruh, tentu memberikan ya, sembako kepada warga yang nilainya 50.000. Kalau ODP, tentu kita berikan uang tunai 50.000. Tapi kan tidak ada ODP. Tapi orang yang keluar ini orang tanpa jalan. Tapi kita berikan ruang kepada mereka untuk diam berdiri di rumah untuk isolasi mandiri selama 14 hari. Tentu pemerintah desa memberikan sembako selama 12 hari. Itu setiap hari 50.000. Kita bantu warga melalui pencegahan. Muncul lagi tentang bantuan BLT.
Tentu kami sebagai pemerintah desa dengan sekian warga, ya, tentu hanya mampu dengan kondisi keuangan kemarin diberikan 30% untuk BLT, itu 302 kakak. Dalam penyaluran bantuan di desa nih kan kita sering mendengar ya ada gejolak lah ya. Mungkin barangkali ada yang merasa tidak adil dan sebagainya. Yang abang rasakan setiap kali ada penyaluran bantuan seperti ini apa bang? Kendalanya di bawah itu bang? Sementara yang saya rasakan tidak sabarnya masyarakat. Padahal tidak saja dari BLT dari dana desa, tetapi ada dana BST, bantuan ya, sosial tunai, ada KKS dari kementerian ini, ada PKBNT. Tentu BLT tidak boleh double. Nah ini yang warga tidak sabar untuk menunggu saat-saat mereka ingin mendapatkan. Kedua, ada JPS Gemilang, ada JPS Kabupaten. Tentu warga kami boleh dibilang hanya 90% ya tercover dalam bantuan-bantuan yang ada di baik pusat maupun provinsi maupun kabupaten. Terus untuk mitra-mitra kerja ini bang dalam hal menjalankan program, bagaimana abang perankan BPD kemudian yang mitra-mitra kerja yang lain? BPD kita melibatkan dari awal supaya tidak terkesan one man show kan gitu. Ya, nah itu BPD bagian dari Satgas kita COVID misalnya. Mereka semua punya peran. Tentu tidak saja sebagai Satgas COVID. Ada di tingkat dusun itu kita bangun, kita bentuk namanya relawan COVID tingkat dusun. BPD RT. Ini masing-masing dusun punya peran untuk membantu penanganan COVID. Apalagi di saat pemerintah pusat memberikan ruang kepada warga melalui dana desa, ya BLT-nya. Kita berikan peran kepada sebelum kita memberikan bantuan, tentu mereka kita perankan. BPD Kadus, baik dari segi Satgas desa dan relawan dusun. Mereka punya peran turun ke bawah untuk memberikan ruang kepada yang layak mendapatkan. Untuk kita punya batas, baik yang tua jumpu, penyakit tetap, dan anak yang kena stunting. Itu yang kita berikan. Oke. Tercatat di kurikulum VT abang ini kan pernah menjadi ketua LSM Aliansi Masyarakat Sasak ya. Pengalaman di aliansi itu, apa yang abang bisa perankan ketika menjadi seorang kepala desa? Di saat kami sebagai aktivis sebelum jadi kepala desa, tentu banyak sekali hal manfaat yang luar biasa. Kenapa? Kita kenal semua pihak, terutama semua instansi yang ada di Kabupaten. Dulu sebelum jadi kepala desa kan kita kadang-kala mempersoalkan mereka jika dia ada indikasi-indikasi kesalahan ya. Nah inilah peran itu. Setelah mereka ditahu bahwa posisi saya sekarang sebagai pemerintah desa, tentu apa yang menjadi visi misi dan keinginan warga yang tidak tercover dengan dana desa, alhamdulillah bisa kita dibantu dengan celah-celah lewat ini Pak Kades, lewat ini. Nah peran aktivis itu luar biasa kalau berbicara konteks menuju pemerintah desa. Tentu sekarang kita memahami ya, setelah kita masuk menjadi pemerintah desa, bagian dari pemerintah, sekarang kita tahu posisi itu, sengaja ternyata begini, akhirnya kita diam. Nah dan saat ini tentu kita minta saling membantu, saling diberikan masukan kepada. Kalau dulu kan waktu di aliansi ya LSM lah, lebih banyak mendobrak ya, artinya mengkritik dan sebagainya. Nah sekarang posisi abang ini kan berpotensi dikritik ya. Nah lalu bagaimana abang memposisikan diri ketika dulu di LSM aktif untuk mengkritik, sekarang berada di posisi sebalik? Nah itu, saya welcome bagi warga masyarakat kami Desa Kuring untuk mengkritisi dalam segi membangun. Tetapi di saat kami dikritisi oleh warga, hanya mengkritik tapi tidak ada solusi kan susah. Itu maknanya sengaja.
Kalau dulu kita mengkritisi pemerintah itu, tapi kita sama-sama bagaimana jalan keluar yang kita berikan kepada pemerintah daerah saat. Nah, kalau sekarang kita mau dikritisi untuk mencari kesalahan saja kan tidak bisa. Manusia ini kan dua hal, sifatnya salah dan lupa. Nah, inilah peran warga masyarakat untuk memberikan kita masukan dalam sisi mengkritisi dalam bangun. Saya tidak non kritik. Tidak. Kami persilakan, tidak anti kritik kepada warga. Silakan. Asal kita mengkritik yang membangun. Apapun bahasa-bahasa yang digelontorkan melalui Facebook, kami tidak pernah larang. Silakan, ini fakta. Tetapi hanya kalau untuk mencari kesalahan-kesalahan tanpa ada fakta kan susah juga. Oke. Terus hubungan dengan pemerintah gimana, Pak? Artinya Abang memposisikan diri sebagai perangkat desa dengan dengan pimpinan yang di atas. Nah, tentu peran kita saat ini ya, sebagai pemerintah desa dengan peran pemerintah kabupaten. Kita kan bawahan, ini saya kan bawahan. Yeah. Misal bupati kan adalah atasan saya. Tentu undang-undang sudah memberikan kita ruang untuk saling menghargai, menghormati atasan. Tentu kami sementara tidak ada persoalan pemerintah Kabupaten Lombok Barat saat ini. Karena apa yang menjadi harapan kami sebagai pemerintah desa itu yang kami sampaikan kepada bupati atau pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Sementara adem ayam dari sisi. Nah, kalau berbicara konteks COVID semua, tidak saja pemerintah desa, tidak saja kabupaten, tapi seluruh Indonesia rata-rata saya rasa. Terus kepada pemerintah daerah masih tetap mengkritik nggak nih? Kalau mengkritik yang sifatnya memberikan solusi, tetap berikan masukan untuk membangun apa yang saya sampaikan. Tapi untuk sengaja mencari kesalahan yang tidak saya tahu, tentu itu tidak benar. Ya. Nah, tentu kita pemerintah desa saat ini kan harus kerjasama. Iya. Untuk lebih baik. Bagaimana kalau kita akan mengkritisi tanpa fakta yang ada, tentu kami rugi sebagai kepala desa membawahi warga hampir 10.000 jiwa. Kalau kita akan melawan sifatnya yang tidak tahu persoalan, kerugian bagi kami sebagai pemerintah. Tentu masyarakat juga sangat berharap dari pemerintah daerah terus sampai dengan perangkat yang paling bawah dari struktur pemerintahan itu berperan secara maksimal untuk mereka sehingga kesejahteraan itu terjamin, kemudian keamanan dan sebagainya terjamin. Terus yang selanjutnya Bang, pertanyaan ini. Kan desa di Lombok Barat ini banyak ya. Nah, tentu itu juga bagian dari mitra juga kan antar kepala desa. Paling tidak saling memberikan masukan, barangkali ada yang kurang dan sebagainya. Nah, bagaimana Abang ini memerankan diri sebagai kepala desa di satu wilayah dengan kepala-kepala desa yang lain? Nah, itu kita punya wadah ya, asosiasi kepala desa. Desa juga punya forum kecamatan. Nah, kami di desa sebagai forum kecamatan, kepala desa di kecamatan Kuripan. Tentu selalu kita memberikan ruang kepada mereka. Nah, itu yang kami pecahkan bersama. Jika ada persoalan-persoalan yang menyangkut indikasi-indikasi yang ada di teman-teman kepala desa, tentu kita diskusikan bersama ketua AK. Begitu juga persoalan di kecamatan. Kita selalu berdiskusi. Nah, tentu peran serta ini kan harus kita duduk bareng. Nah, setiap ada suatu, kadang-kala kalau berbicara konteks mengabaikan sistem ya, wadah kita yang ada, tentu di luar konteks itu kita tidak ada. Kita mau ikut campur. Nah, kalau pribadi-pribadi yang sifatnya teman-teman di luar wadah, tentu keinginannya dia sendiri. Terus yang bisa dipelajari ya, atau yang diambil keunggulan lah dari desa Kuripan ini, barangkali ini bisa menjadi contoh bagi desa-desa yang lain. Apa menurut Abang nih yang dirasa spesial dari desa Kuripan? Nah, di saat penyakit tidak saja di kabupaten tapi di NTB terutama saya. Ya. Tentu
bagaimana kita mengelola UKM itu melalui kita bahkan punya bank sampah di masing-masing dusun. Ini kan penyakit kita bersama, musuh bersama, bukan banyak musuh bersama sampah. Ini kita berikan ruang kepada terutama ibu-ibu kader yang tidak bermanfaat jadi bermanfaat, yang tidak ada nilai modal sama sekali menjadi punya uang sama sekali. Ini yang kami tonjolkan saat ini di saat Polda mengadakan lomba kampung sehat misalnya. Sekarang kelihatan giat-giat warga yang selama ini terkubur. Tapi dengan munculnya lomba kampung sehat, mereka punya peran semua dusun. Oh, ternyata ini giat-giat daripada warga di masing-masing dusun. Ada yang UKM-nya melalui sampah, dan ini barang plastik semua yang bekas. Ada yang model-model karikatur yang dibuat sama masing-masing dusun. Tidak saja di sampah, tapi ada harga-harga yang bernilai yang dia bangun. Itu yang kita perankan terutama. Kedua, ketahanan pangan ya. Kita kan hampir warga kita di sana kan 50% pedagang, 30% petani. Nah, SN kan bisa dikatakan 15%. Nah, di luar itu kan ada berukas, bukan segala macam. Inilah bentuk warga kami yang ada di desa. Tentu yang kita tonjolkan baik pangan dan UKM. Itu perang kita. Itu yang keunggulan. Sekarang sedang berlangsung berarti kampung sehat, lomba kampung sehat. Sedang berlangsung, mulai kita tata ya. Penilaian belum. Tetapi kami pada prinsipnya pemerintah desa Kuripan tidak saja kita mengejar kemenangan, tetapi manfaat daripada lomba ini. Kenapa saya katakan manfaat daripada lomba ini adalah bagaimana kerjasama warga ini yang luar biasa. Kegotong royongan yang kita bangkitkan ini luar biasa. Tanpa masyarakat kita tidak mampu menutaskan apa yang menjadi tujuan kita. Ini yang lebih penting. Ya. Kalau konteksnya kita mengotot-ngototkan harus juara, tiba-tiba kita tidak dapat juara, akan mempunyai nilai yang kurang baik. Tetapi peran ini yang luar biasa bagi kami, terutama di lomba kampung sehat ini. Peran warga ini yang luar biasa. Mereka semua 99 dusun di Kuripan rata-rata melaksanakan gotong royong untuk membersihkan lingkungan. Ini luar biasa. Terus dengan keamanan sendiri bagaimana, Bang? Dari sisi keamanan tentu kita perankan Badan Keamanan Desa. Ini yang luar biasa kita mulai kami menjabat ya, 2019 kita membentuk Badan Keamanan Desa. Yang ada di masing-masing dusun kita ambil satu orang. Nah, ini kita berikan peran BKD membentuk Siskamling, membentuk warga, membuatkan jadwal bagaimana istilah nyangger zaman kita ya. Setiap malam punya gantian warga di masing-masing dusun. Ini kita membantu teman-teman baik TNI Polri, terutama dari sisi keamanan. Luar biasa peran warga itu dari sisi keamanan. Alhamdulillah sementara Kuripan adem ayam semua. Alhamdulillah ya. Jadi bagus lah kalau keamanan itu tercipta, berarti geliat program untuk kegiatan yang lain juga insya Allah bisa berjalan dengan baik. Insya Allah. Kemudian asas yang paling penting juga ini, Bang, asas keadilan dalam program-program di desa itu menjadi sorotan kan. Jadi jangan sampai persoalan ketidakadilan ini kemudian menjadikan masyarakat itu bergejolak. Nah, di Kuripan sendiri asas keadilan yang Abang bangun itu dalam pelaksanaan program itu seperti apa? Nah, kalau berbicara konteks keadilan, kalau saya pribadi mengatakan diri kita ya itu sudah adil kalau berbicara konteks itu. Karena keterbatasan desa tentu tidak saja desa memberikan dari sisi keadilan melakukan bantuan, tetapi baik kabupaten, provinsi dan pusat. Nah, kadangkala di saat desa memberikan ruang kepada warga masyarakat kita yang sesuai dengan aturan Kementerian Desa, tentu ada yang lain berteriak kadang-kadang, saya lewat mana? Padahal sudah ada. Ini kan luar biasa. Kalau berbicara konteks
keadaan luar biasa Tuan ya, dari sisi membantu ya di saat COVID-19. Boleh kita bilang di masing-masing dusun itu ada 5 yang belum dapat dari sisi bantuan. Nah, tidak saja tercover dengan BLT tapi di BST. Tidak saja tercover di BST tapi di KKS. Tidak saja di KKS tapi di JPS Gemilang. Tidak saja tercover di JPS COVID Lombok Barat. Ini semua. Jadi setiap ada bantuan yang datang dari pusat, kita perankan dusun dan BPD. Coba cek semua warga. Siapa yang belum dilaporkan. Kadang-kala ada saja yang bertabrakan. Tidak sesuai dengan konteks keinginan desa terutama ya, dari sisi bantuan. Karena kadang-kala ini kan data 2014 dipakai kadang-kala. Itu yang membuat suasana tidak baik ya, dari sisi kami. Tapi alhamdulillah sementara kuripan ke arah gejolak tidak ada. Demo-demo ke kantor desa nggak ada. Itu kesalahan administrasi kadang-kala. Kalau ada yang kemarin ya yang hearing istilahnya. Kalau demo kan berbeda. Ya hanya berapa orang menanyakan tentang administrasi warga yang belum tercover. Ya. Kadang-kala ini kan data ini ya di saat kita menyampaikan sudah turun. Yang kadang-kala orang meninggal ini misalnya dari BST misal bantuan sosial tunai itu. Ini kan data tahun 2014 tidak sesuai dengan keinginan desa. Nah kadang-kala itu tadi tidak sabarnya warga. Padahal sudah jelas dapat, cuma persoalan lapan turun. Nah setelah kita jelaskan mereka paham. Hanya di administrasi saja kemarin tentang namanya yang belum nampak. Itu yang kita cover semua. Dan alhamdulillah mereka yang hearing kemarin ternyata mereka sudah dapat. Kadangkala mereka tidak dijelaskan oleh pemerintah dusun misal kepala wilayahnya. Kadang-kala mungkin sibuk dengan pendataan segala macam, lambat memberikan pandangan kepada warga. Mereka yang hearing kadang-kala yang dapat di BLT, kan bantuan non tunai, BNT, bantuan non tunai itu ada dari PKH. Yang tidak boleh kan tidak boleh double. Nah mereka yang kadang-kala yang hearing yang sudah dapat PKH dan BNT. Nah tetapi kalau kita sudah jelaskan bahwa inilah sudah posisi dapat di sini, dapat di PKH dan ruang untuk bantuan lain tidak boleh double. Nah baru mereka paham. Oke. Jadi itu yang dilakukan. Dilakukan. Kepala desa ini kan juga kan manusia. Manusia. Jadi ada suka duka lah ya. Nah, oke, berbicara suka barangkali banyak hal yang program-program sudah dilaksanakan itu membawa kesukaan tersendiri ya bagi kepala desa. Dukanya apa sih Bang jadi kepala desa ini? Dukanya terus terang ya. Di saat muncul COVID apa yang menjadi agenda kita tahun 2020. Dari sisi apa yang saya sampaikan tadi membangun desa. Luar biasa lobby-lobbyan kita kepada pemerintah desa. Baik teman-teman dewan juga memberikan aspirasinya ke desa. Nah ini apa yang menjadi agenda kita? Mandek. Karena persoalan COVID. Ya. Itu mendatangkan duka. Itu mendatangkan duka bagi karena cita-cita tahun ini tak tersampai. Nah kalau dari suka, jika tersampai apa yang menjadi keinginan itulah kesukaan. Kalau berbicara saat ini, rata-rata kalau berbicara konteks duka, kepala dusun pun berduka dengan apa yang menjadi harapan. Yang semestinya agenda kita sudah jelas untuk membangun mampu tercover hanya satu dusun. Ini abang sudah berapa tahun jadi kepala desa? Ini kan saya kan baru setahun 6 masih bulan, panjang ya? Masih panjang. Artinya 4 tahun lagi lah ya? Ada 4 tahun lagi. Oke. Masih tersisa waktu yang cukup panjang Bang. Ada nggak masukan-masukan abang ini untuk pemerintah daerah? Kita menyebutnya masukan ya, bukan kritik ya. Masukan yang barangkali itu menjadi apa? Menjadi nanti mendapatkan solusi lah dari pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat di desa Kuripan. Kami sebagai pemerintah desa berharap ya, dengan situasi COVID saat ini dengan mandeknya suatu program, tentu di 2021 ini bisa tercover program-program apa yang kita ajukan kemarin melalui pemerintah daerah. Untuk kami sebagai pemerintah desa tidak mengkritisi hal tersebut, tapi memberikan masukan bagaimana dampak saat ini terbayar di 2021. Karena semua program-program yang kita harapkan ternyata kan dari dana alokasi khusus, karena dari DAK segala macam kan
tertunda semua. Tidak disedot tapi tertunda. Apa yang menjadi tujuan kita, misal khusus untuk membangun ekonomi masyarakat, kita bangunkan kuliner mandek. Mudah-mudahan posisi Pemda tahun 2021 ini agak lebih baik ya, agar kami apa menjadi tujuan dan cita-cita pembangunan desa tercapai. Saya pernah melihat postingan abang di media sosial bahwa Pak Bupati pernah juga berkunjung ke Karo Desa kalau nggak salah, Iya. ke kecamatan tuh di mana waktu itu ya? Ke desa maupun kecamatan. Iya. Abang apa yang menurut abang sosok bupati kita sekarang ini? Kalau di mata saya semenjak mengenal beliau, bupati saat ini luar biasa. Di mata saya belum ada saya temukan bupati yang tidak pernah saya lihat marah sama sekali. Pemimpin kadangkala kita selaku warga kadangkala marah kalau orang menyalahkan terus bilang. Padahal ada kadangkala kebijakan yang tidak mungkin tercover dengan aturan kadang-kadang. Nah inilah tingkat pemahaman bagi teman-teman kita yang mengkritisi tanpa melihat kondisi asli. Saya hampir lama kenal beliau di saat KPU. Kesederhanaan yang dibangun di antara teman luar biasa. Itu sebabnya kadang-kadang saya malu sama bupati. Nah, susah mau mencari sosok-sosok kayak dia. Nah, mudah-mudahan harapan kita ke depan, seandainya boleh boleh lagi mencalonkan diri, mungkin bisa saja kita akan memilih beliau, karena mengajak warga yang karakternya luar biasa, loh, barat yang kritis, tentu kita membutuhkan sosok-sosok kayak beliau. Yakin saja kalau orang yang mengenal beliau mungkin malu untuk mengkritis itu. Tapi kami sebagai sahabat, sebagai teman, apalagi sekarang sebagai atasan saya yang lebih paham beliau ya dengan keadaan saat ini. Kadang-kala beliau tidak berani langsung mengambil suatu keputusan yang berjabatan pada diri. Saya tahu betul Bapak harus memberikan solusi-solusi kepada misal dalam jajarannya, selalu memberikan bagaimana jalan keluar. Warga juga tentu kita sebagai masyarakat harus bersabar juga. Karena kedekatan yang cukup dekat lah dengan Pak Bupati, abang lebih banyak memberikan masukan kepada beliau itu secara pribadi atau selaku kepala desa? Selaku kepala desa saat ini, pemerintah desa, tentu yang berkaitan dengan masyarakat kalau saya berikan masukan. Oh ini apalagi kita kadang di desa semenjak kami jadi kepala desa, Pak inilah keadaan warga kami. Tentu Bapak membantu kami, masukan itu, membantu tidak saja sebagai anggaran dari desa saja kita memberikan dampak kepada warga, tapi tentu ada program-program di jajaran Bapak. Tentu komunikasi itu kita lakukan ya kepada bupati, dan alhamdulillah sekarang apa yang menjadi keinginan kita semua kepala desa kalau ingin memberikan masukan yang baik, membantu masyarakat desa, tentu kita harus selalu koordinasi, selalu memberikan syarat, masukan bagaimana desa kita untuk menuju lebih baik. Nah, bagus ya. Jadi saya kira masyarakat sudah mendapatkan gambaran yang cukup luas tentang apa program-program Pak Kepala Desa kita nih abang yang saat ini sedang jalankan. Tentu kita berharap tidak saja capaian hari ini puas dengan apa yang ada ya, tapi juga harus terus dikembangkan karena masih ada sisa waktu cukup lama ya. Masih cukup dan lama. Tentu abang ini bekerja ini bukan untuk pencitraan saja kan, untuk bisa nyalon yang kedua, bukan kan ya? Belum tujuan ke sana. Belum. Apalagi saat ini apa yang menjadi visi misi awal ya. Kalau berubah wajah desa ini kan saya malu kalau hanya penceritaan tanpa menyajikan fakta yang ada. Untuk apa menjadi kepala desa kalau hanya gitu-gitu saja? Lebih baik saya mundur. Kalau dalam periode saya tidak akan berubah posisi. Seandainya tidak COVID saja, apa yang menjadi harapan kami kemarin bahwa April peletakan batu pertama kantor desa. Kami sudah punya tujuan, niat. Bagaimana merubah wajah. Wajah desa itu ada di pelayanan publik.
Kalau tempat pelayanannya luar biasa, maka warga akan adem ayem. Warga akan merasa diperhatikan. Nah, ini yang harus kita rubah tata di lingkungan kantor desa. Nah, ini sebagai wajah dari sisi menyambut warga yang mengurus surat. Tentu kantor ini kan harus kita rubah. Tetapi dengan situasi COVID tentu mau bilang apa. Tetapi tetap saya akan melaksanakan peletakan batu pertama pada bulan Desember. Karena ini pertama dalam sejarah lahirnya desa kami di Duskuripan 1904. Tahun ini akan kita hari ulang tahun kan. Dan kado ulang tahun desa adalah meletakkan batu pertama pembangunan kantor desa. Walaupun hanya boleh dibilang puluhan juta anggaran, tapi tentu kami punya inovasi, punya jalan keluar, tidak saja mengandalkan itu, tapi peran serta warga yang harus kita memberikan ruang kepada membangun kantornya. Sebelum terakhir ya, terkait dengan tadi kembali diulas sedikit tentang penataan desa. Yang mencolok kalau kita ke desa Kuripan itu apa sih Bang? Kalau kita ke desa nih, terkait dengan penataan desa. Begitu nyampe di desa Kuripan, yang mencolok itu apa dari perubahan yang Abang lakukan? Kebersihan, ya. Ini kan dulu kebersihan dan carut marutnya. Nah, kalau pasar Bang, pasar. Nah, pasar kan tidak di depan sekarang, pasar di belakang. Biasa kalau berbicara konteks pasar kan biasa pergaulan masyarakat dagang kan di sana. Tapi penataan kadang-kala tahun ini ya kita akan ada yang di kuburan jualan sekarang. Ini yang di pinggir-pinggir jalan. Nah, ini sebagai awal dari suatu perubahan. Alhamdulillah dulu sebelum kami menjabat kepala desa ada pintu masuk Gunung Sasa dan Kuripan di kuburan itu. Nah, di sana di depan itu warga menjual dagangan. Itu kan kumuh sekali kalau sudah mulai masuk ke wilayah jantung desa di Dusun Karamakan terutama kelihatan orang jualan kan kumuh. Nah, alhamdulillah sudah kita pindah. Dan sekarang kita akan pindah kedua kali lagi. Biar bersih dari pandangan warga. Kita akan membuatkan taman. Kemarin dari teman aspirasi kita ya, dari Golkar, Armayadi memberikan ruang kepada kita di desa untuk dibangunkan pertamanan. Beda juga teman-teman DPR dari Partai Amanat Nasional PAN, Bapak Aris Cawi, membantu penembakan masjid segala macam. Luar biasa penataan. Mulai dari pintu masuk Kuripan kalau Kediri kan ke Sedayu, Jagaraga. Luar biasa sekali. Makanya itu manfaat ini dari kampung sehat ini, lomba kampung sehat ini luar biasa. Kesadaran warga untuk bergotong royong dengan bersuadaya membeli cat, menembokkan cat warga di pinggir jalan. Sekarang luar biasa. Saya pun malu. Kadang-kala berapa kita bantu kemarin untuk beli cat di dusun tersebut. Sekarang ini pintu masuk ke Kuripan boleh dibedakan berubah dengan keadaan saat lomba kampung sehat ini. Ya, mudah-mudahan tidak sekedar untuk menuntaskan lomba, tapi mindset warga juga tentang kebersihan ini terus terjaga ya. Itu yang saya selalu harapkan ya. Jangan kita berpatok sama lomba. Apapun lomba, tetapi kalau sudah kesadaran yang kita bangun ini luar biasa dampak daripada suatu keinginan kita. Karena ini kan bersih itu kan indah. Bersih itu nyaman. Bersih itu kan bagian dari iman. Jika bersih sudah clear, maka desa kita menjadi asri. Baik. Yang terakhir Bang, ini kan menjadi pejabat publik itu kan mau tidak mau keluarga, waktu untuk keluarga juga berkurang. Itu pasti ya. Karena pikiran, kemudian tenaga itu juga dikerahkan juga untuk masyarakat luas, terutama di desa yang Abang pimpin. Apa Bang yang saat ini Abang rasakan setelah menjadi kepala desa yang kaitannya dengan mengurangi waktu buat keluarga? Hanya saya boleh dibilang bersyukur ya kalau berbicara konteks. Kalau berbicara konteks waktu tidak apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan sebelum menjadi kepala desa. Ruang bagi keluarga luar biasa Mas. Tetapi saat kita menjabat ada yang lebih penting dari warga. Saya utamakan warga tuh. Giat warga daripada keluarga. Ini yang kami lakukan. Di saat kita diberikan aman oleh masyarakat, tentu kami malu kalau tidak melaksanakan itu. Kedua, biasanya kan Sabtu Minggu libur orang.
tapi pemerintah desa tidak pernah ribut hari Sabtu. Saya selalu masuk hari Sabtu sebagai kepala desa untuk memberikan ruang kepada masyarakat yang mau menyelesaikan persoalan. Misalnya ada sengketa-sengketa yang mampu kita selesaikan di tingkat desa, tentu hari Sabtu itu ruang mediasi bagi warga. Ada balai mediasi yang kita lakukan ya, dari pemerintah desa. Nah, ruang itu kita berikan pada hari Sabtu untuk menuntaskan segala persoalan yang ada di desa Kuripan. Jadi waktu untuk keluarga itu agak sedikit ya. Kadang-kala saya hari Minggu bisa sampai jam siang ada bersama keluarga. Di saat warga membutuhkan kami, pemerintah desa, tentu kami lepas. Kapanpun disiapkan. Karena berbeda konteks. Pejabat publik di tingkat desa ini dengan pejabat publik di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Ini harus tetap standby. Ya kayak tadi malam ada warga kami yang kena kakinya kena luka. Tentu jam 12. Malah dibilang jam 1 kami datang, kami cari di puskesmas. Itu sampai gitu tadi. Gitu ya. Iya. Kapanpun dibutuhkan. Nah, cuma ada saja ya, di saat ada giat-giat agama misalnya. Mungkin tidak mampu kita sebagai kepala desa ya. Tiap hari mau zikiran tahlilan misalnya. Tentu kita berikan peran kepada tokoh agama, kepada Bapak Kadus gitu. Ini betul-betul saya perankan. Makanya kadang-kala kalau kami tidak ada waktu untuk itu, salamkan kami kepada mereka. Tentu tidak saja kontak ke tahlilan sebagai tugas kepala desa, tapi semua pihak punya peran serta. Tapi keluarga tidak komplain ya Bang? Sementara tidak ada masalah karena dia tahu inilah pekerjaan mulia oleh keluarga. Jadi ya inilah resiko. Nah, risiko yang harus kita ambil hikmahnya bahwa warga masyarakat Kuripan memiliki diri saya. Tidak saja sekarang keluarga miliknya, tetapi semua warga masyarakat adalah miliknya saya. Jadi peran serta itu lebih banyak ke masyarakat daripada keluarga. Terima kasih. Jadi sahabat-sahabat LMI Channel di mana saja berada, kita sudah mendengarkan berbagai penjelasan dari Kepala Desa Kuripan yang menjadi narasumber kita pada dialog pada pagi hari ini. Tentu penilaian kami serahkan kepada sahabat-sahabat semua, tetapi yang patut kita bersyukur bahwa alhamdulillah Bapak Kepala Desa ini memiliki visi misi yang terus diusahakan untuk dapat diwujudkan di tengah-tengah masyarakat. Dan yang terpenting juga bahwa Bapak Kepala Desa sudah memerankan mitra-mitra kerja dengan baik, kemudian berkomunikasi dengan pemerintah daerah untuk dapat bersinergi dalam rangka menghadirkan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Dan mudah-mudahan dialog ini berguna untuk kita semua. Dan tak lupa pada kesempatan ini sebagai penutup bahwa siaran ini disponsori oleh Kopi Selawat ya, dan sudah disuguhkan di depan kita. Mungkin Abang Kades ini bisa mencicipi, coba dulu kopi ini, kopi Selawat ini ya. Ini berapa satu bungkusnya ini? Nah, ini apa terkait harga nanti ada yang sudah bertugas. Iya. Jadi inilah sponsor kita untuk siaran pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatian sahabat-sahabat semua. Kita bertemu di dialog-dialog berikutnya bersama LMI Channel. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.